Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Heru dan juga Pak Dilan sudah mengajak kami untuk bergabung pada hari ini. Di sini mungkin saya sharing saja apa-apa yang sudah kami lakukan di ada kolaborasi dengan kimiawi risetnya, kemudian juga tadi di sini ada dari Bernard ya, dari Abdina Belko dan juga Kak Johan dari Paragon. Jadi mungkin juga ke depannya bisa memberikan masukan apa sih riset yang menarik dan kebutuhan dari industri. Kalau kami sendiri dari riset dan peneliti itu lebih banyak mungkin cari novelnya yang apa ya sih yang menarik dari riset prospektif ini, kemudian dari pengalaman yang sudah ada. Kalau sebenarnya salah satu novel itu menggali biodiversity Indonesia. Kita coba menggali, tapi nanti tadi berharapnya mungkin ke depannya mungkinnya juga berbeda ya kan. Kalau kita gali biodiversity itu bagaimana dengan kebijakannya juga Bepom. Termasuk ini kalau kita mau ngangkat tentang nanoteknologi, ini regulasinya bagaimana. Tapi ini kita cari aja, kita sudah ngapain sih yang nano-nano ini gitu. Berikutnya ini pengenalan nanoteknologi pada bidang sendiri. Kita udah ada dari buku bersama Prof. Kamaza dan juga Bunasa, judulnya Nanoteknologi Roles Kosmetik. Mungkin ke depannya kita ingin juga bikin buku lagi sama industri juga dengan teman-teman para periset dan juga yang pasti sama guru saya, kita ingin nanoteknologinya in kosmetik dari bahan alam Indonesia. Jadi dari spesifik apa aja sih riset tentang nanoteknologi dari bahan alam Indonesia yang sudah saya yakin setiap perguruan tinggi termasuk juga dari industri itu juga udah mulai ke arah nanoteknologi. Kita bikin dalam bentuk buku supaya tadi ya ada database-nya apa aja sih riset-riset tentang kosmetik ini. Itu tadi dari Mbak Joana ya, kita itu yang sudah riset kosmetiknya siapa aja. Kemudian di sini bisa pakai bahan yang misalnya ambil dari Papua, ada yang dari bukan Papua juga dari bahan dari Papua. Tapi perkembangan sudah sejauh mana, kemudian sampai dari rangkaian hilirisasi teknologi sudah banyak sampai sejauh mana, kita memang kadang-kadang tidak tahu. Mungkin tadi ya karena ada unsur secret ingredient atau mungkin rahasianya juga ya, karena kosmetik secara ekonomi dan keekonomian ternyata sangat menjadikan sekali. Berikutnya ini saya pengalaman saja pengembangan teknologi ya, karena pengetahuan yang potensial untuk farmasi termasuk dermatologi dan juga kosmetik. Berikutnya tujuan kosmetik sendiri itu mengantarkan jumlah bahan aktif yang tepat ke bagian target kulit dan memperpanjang stabilitasnya. Jadinya kalau aktif itu ya nanti supaya performanya lebih bagus dan stabilitasnya juga lebih bagus. Next, nanti kedepannya lebih inginnya saya kolaborasi, kita punya apa sih gitu. Kalau bisa tentang nanopartikel pada kosmetik ini ya dari kondisi saya yang kosong, karena ini yang sangat ideal ya, cocok kombinasi kulit karena komposisi biologisnya sudah lebih kulit. Tentu saja ada kelebihan, ada kekurangannya. Kemudian juga ada kosong, cium bosan, kemudian ada dendrimer. Sebelum saya udah coba riset dengan dendrimer, ternyata menghandle si dendrimernya itu lagi kita slide berikutnya, akhirnya ambil yang paling mudah dihandle, banyak pakai sistem revolusi saja yang paling mudah dimodel. Jadi dari sekian banyak bentuk nanopartikel ini akhirnya lebih enak pakai nanoemulsi, bentuknya cairan yang liquid, jadi cocok untuk aplikasi kulit dan setelah lendir, kemudian juga sistem pengantar yang potensial untuk kosmetik. Next,
Ini kalau ngomongin teknologi dan emosi, ini dari ya ngomong ukurannya di bawah 200. Berikutnya, ada aplikasinya, berikutnya ini sistemnya. Tadi juga Bu Dewi cerita yang juga itu ternyata nggak gampang kalau kata Bu Dewi, karena memang kita mau bagaimana mendesain ukuran dari suatu program itu banyak hal faktor ya. Ada kita harus yakin secara slide berikutnya kalau mau ke sistem nano itu secara kinetiknya juga harus stabil. Kalau mau berdiskusi lagi secara termodinamiknya juga harus stabil. Jadi selain dia homogen dalam waktu yang lama, tahan panas dingin jadi dimakan, tahan panas dingin berbagai cuaca, ternyata itu ada tantangannya. Berikutnya ini bagaimana metode, ini boleh terus. Nah, ini seperti filmnya. Ini sebenarnya beberapa ya literatur ya. Kalau mau berbicara tentang nanoteknologi itu bahannya apa saja, ukurannya apa saja, dan tadi bahan bakunya itu apakah tersedia di selalu ketersediaan bahan bakunya ketersediaannya bagaimana? Kalau kita mau ngomong tentang dalam emosi layer, ini emosi layernya dalam emosi sistem. Padahal ini belum juga sih, tapi yang tadi dari industri Indonesia ini ada mesti buat riset, kalau dari riset impor ya. Kalau mau dibuat industri kan impor lagi. Gimana ceritanya? Ya itu mungkin tantangannya seperti kata Mbak Juana ya, dari hulu itu harus ada industrinya. Berikutnya ini masih yang berikutnya lagi. Nah ini kalau kita mau bikin nano emosi berbagai metode, kemudian komposisinya ini beda sebenarnya bahan-bahan yang ada di Indonesia. Tapi tadi ya oil, kemudian dari disuai sendiri, salt gitu. Kemudian itu tadi di literatur juga banyak sudah kita coba kumpulkan, tapi ya itu tadi ya persediaan dan bakunya tantangannya seperti apa. Berikutnya ini sama, ini untuk berikutnya jadi nah ini kalau kita berbicara kosmetik di perubahan ini aktif agentnya ya. Ini kalau untuk ukuran nano sudah coba dirampung referensinya seperti ini kan bahan-bahannya sebenarnya ada ya. Betul ekstra, kemudian resident oil, hasil turmeric resort ekstra. Nah ini secara literatur sudah coba kita kumpulkan, tapi kita belum punya ini tersedianya di mana sih? Kemudian berikutnya kalau untuk setelah packaging literaturnya berikutnya ini bahan-bahannya apa aja yang kita ada di Indonesia saja gitu. Nah tinggal ditambahkan lagi sebenarnya tabel berikutnya ini ketersediaannya ada di mana. Setelah anti-aging, anti-acne, kosmetik, biasanya kalau bisa kosmetik ya obat juga masuk di berikutnya. Ini ada quercetin, kemudian walking oil, kemudian tea tree oil. Nah, ini semua bisa dibuat untuk sejataran nanoteknologi, kemudian metodenya ada, metode size-nya ada, ditambahnya juga ada. Berikutnya, ini sharing kalau ini kan pernah saya coba ya. Ini kalau mau bikin administrasi buat kalkulasi yang udah kita tekniknya aksiri, kita coba cari data-datanya ini contohnya. Mungkin berikutnya kalau menyanyi yang melatih boleh ada di mana saja coba sendiri. Terus saya namanya melatih. Jadi nanti kalau punya boleh ada di mana saja gitu.
kemudian yang produksi siapa, kemudian kalau cari minyak, kita coba itu formulasinya itu ada sekitar misalnya sampai 13 ini ada di mana saja gitu. Setelah coba kita bikin tabel, tiba-tiba mau kita coba cari minyak mawar, gitu minyak mawarnya nggak ada di pasaran. Ini yang putusnya yang di mana ya, wilayah produksi gitu. Seperti itu ya. Ternyata harganya juga mahal gitu. Seperti ini. Jadi mapping ini yang hasil itu ekstra. Ya, nanti kalau misalnya ada itu tapi itu akan membantu dari sisi riset. Jadi kita tahu misalnya menjanjikan kemana dia bahan bakunya apa gitu. Selain bukan riset yang novelty ya, di arah pasti yang baru dari sel-sel ya. Berikutnya ini contoh-contoh ya, kita dari bikin nama emulsi selama dan jahe. Berikutnya lagi ini untuk managing agent sama ya jahe penggantian seratnya. Terus berikutnya dari bahannya buah manggis, kulit buah manggis ya. Berikutnya ini data hasil riset. Tadi soal terfilm menggunakan api itu pakai hasil riset Indonesia dibuat di mana-mana. Terus berikutnya sana ini hasil izinnya. Berikutnya ini hand sanitizer, ini yang pakai minyak hasilnya untuk aroma pisau, eugenol, sapolenol, terus ada yang bisa pakai nama silver, kita coba modifikasi juga nama silvernya juga nanti materinya, kemudian produknya. Ini nanti melange jenis karena berikutnya antioksidan serum dari propolis. Berikutnya lagi ya sebenarnya ini cukup. Nah, di beberapa alat untuk riset kosmetik di mungkin ini terbuka ya, ada beberapa gitu. Kalau mau berbicara tadi nama, kita mengaduknya apa aja sih ini kalau semua. Jadi kita untuk homogeneizer sekarang udah lumayan lengkap ya. Kita punya yang pasti yang paling simpel water serum dulu kita ada, kemudian kita punya overhead berarti pengadukan bisa sampai 5.000, high speed serum pengadukan sampai 20.000. Kita juga ada ultrasonic homogenizer, dan dengan ultrasonic kita juga punya adaptive homogenizer. Jadi ini beberapa kapasitas kalau ada yang mau kolaborasi bisa yang kemarin ultrasonicnya di ada lebih baru lagi. Seperti itu. Berikutnya ini beberapa alat yang kita untuk analisa. Analisa kita punya pulsometer untuk mengukur elastisitas kulit, kemudian hidrosi, kelembapan, dan juga termometer. Yang terbalik kita punya yang terapan ini skin probe analyzer, ini ramalan skala 260. Ini satu-satunya saat ini ya, satu-satunya di dunia mungkin ya. Itu memang kemarin Korinda desain bersama kita mau yang punya pro langsung bisa langsung ke live cell, termasuk misalnya dimencit ke sel atau manusia langsung. Kemudian hasil analisanya berbentuk lama, kita bisa tahu material organik anorganiknya ataupun kalau senyawa kompleks. Jadi kalau misalnya pakai gelombang juga pakai potassium baru ditempel kita bisa tahu apa yang ada aja. Nanti setelah peringatan yang luntur apa gitu, setelah bangun tidur jangan masih ada yang sisa atau hilang semua seperti itu yang perlu digunakan. Kita bikinnya seperti itu tadinya, jadi terbuka sekali. Makanya satu kami riset tidak punya dokter kita orangnya kebanyakan dari kimia sama kimia gitu. Jadi mungkin kalau ada yang dari kedokteran itu kita sangat terbuka sekali supaya risetnya lebih menarik lagi untuk didukung dari dokteran. Berikutnya
Kali ini alat-alat kita kita punya tadi ya apa data analyzer ukuran dari mikro, viskositas gitu. Viskositas itu kita punya yang paling mengukur yang paling kental sampai yang diameter yang paling cair, jadi yang cair aqueous sekarang sudah bisa diukur kalau mau bicara kalau tadi transdilution itu juga untuk mengukur penetrasi ya, penetrasi suatu senyawa alkis karena ada kalau mau ekstrak superkritik sama reaksi sama yang buat emulsi berikutnya. Nah ini buat analisa ini ada level itu untuk isolasi ya senyawa aktifnya. Lalu kita punya lebih berat ya kemudian NMR-nya kita sekarang ada yang ini yang NMR untuk liquid, yang satu lagi untuk solid, kemudian ada LC sama spektro untuk merintis yang fisik dan berikutnya kayak ini tadi cerita kalau cerita punya Siri ini beberapa ada teman-teman Siri yang buat teman-teman mulai dari bulan pertama baru sampai bulan pertama turun kedua ya, ada yang bulan ketiga baru sampai turun dua semuanya. Ini untuk minyak Siri ternyata aroma itu yang tadinya tadi ya dari servet ini bisa dapat yang aroma mawar dan juga vanilin kalau yang pernah ketiga ya. Berikutnya, ini bisa sempatkan penggunaan sawit ya. Tadi ya tantangannya tapi bisa diproduksi ya kalau sempatkan sawit. Kesempatannya banyak sekali. Mungkin bisa meringkas beberapa sempatkan impor, tapi ya tadi tantangannya jika bisa logistik harus prosesnya yang dilakukan. Berikutnya, ini kesimpulan karena teknologi sangat memungkinkan untuk diaplikasikan pada bidang digital safety, kemudian aplikasi teknologi nano sendiri sebenarnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Kemudian droplet ukuran kecil mendukung penyebaran merata pada kulit dan terus pada lapisan kulit serta meningkatkan standar pastinya melalui bentuk lapisan kulit sehingga meningkatkan berbagai reaksi yang dapat diserap untuk meningkatkan efektivitas dari formulasi tersebut. Mungkin itu sharing dan tentu saja kalau sekali lagi itu kurang sekali Martina Bento, Farazan, bisa mungkin juga sudah bisa dengan teman-teman beli juga. Ini tadi yang slide barunya tadi di sesi pagi itu kan ada kalau nggak salah ada yang kalau yang buat UMKM baru industri yang baru itu riset untuk di bidang kosmetik itu kan nanti ujinya itu kan akan mahal ya. Biasanya uji itu kita juga biasanya uji kalau udah sertifikasi itu lumayan ya buat ongkos asuransinya gitu ya mahal ya. Kalau di Brit sendiri itu ada program kalau tidak salah di pengujian produk inovasi kesehatan di slide yang itu bagi apa gitu. Pengujian produk inovasi kesehatan ini tadi saya coba buka. Ini menyediakan dana untuk pengujian kesehatan ada 3 tipe program, mulai dari kalau mau uji praklinik produknya, kemudian kalau yang obat ya uji kliniknya sampai pelaksanaan uji kliniknya termasuk untuk dengan CRO-nya ya. Nah, bidang-bidangnya itu saya lihat ini kan saya coba print itu bisa masuk di dana ini obat yang standar, ditolak makan, obat vaksin, alat kesehatan sendiri, pangan berklaim dan atau dari maksudnya jadi tadi kalau yang untuk uji-uji dan ini sendiri nanti gitu kulitnya kalau saya lihat ini dibuka sepanjang tahun pendaftarannya proposal yang masih ada uji mungkin itu saja. Terima kasih dari saya kembalikan.